e-commerce terhadap fraud yang terjadi, ya, maka dalam hal ini juga kita tetap menggunakan dua landasan hukum tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 11, ya, Undang-Undang Nomor 11 dan PP Nomor 28. Nah, melalui undang-undang dan PP ini, Kominfo ini dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha e-commerce, ya. Nah, jadi melakukan pendataan pelaku usaha e-commerce melalui suatu proses yang dinamakan dengan profiling, ya, dan report database. Nah, jadi ini akan dibuat oleh Kominfo, ya, profil daripada si pengusaha, pelaku usaha dalam e-commerce, ya, kemudian akan dibuatkan report database-nya, ya, sehingga konsumen juga bisa terhindar dari penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi seluruh kegiatan-kegiatan di dalam melakukan kegiatan e-commerce, ya, ini juga terkadang terrecord pada database daripada Kominfo, ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini salah satu hal, ya, ataupun cara yang bisa melindungi privasi ataupun data pribadi konsumen dalam pada e-commerce, ya. Nah, jadi melalui ini Kominfo dia dapat memberikan informasi kepada konsumen, ya, yang kemudian akan di-share ke seluruh pengguna ponsel, sehingga kita pun selaku pengguna ponsel bisa mengetahui info-info apa yang terjadi, khususnya fraud, ya, pada e-commerce. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan coba lihat cookies, ya, cookies. Nah, jadi cookies ini bukan biskuit, ya, bukan biskuit, ya, tetapi cookies ini merupakan suatu, jadi kalau misalnya Anda melakukan kegiatan browsing pada suatu web, ya, itu terkadang ada keluar notifikasi cookies this website include cookies. Nah, jadi gitu. Jadi website ini ada cookiesnya. Anda yakin untuk melakukan lanjutan pencarian? Nah, seperti itu. Ya, nah, jadi ini dilakukan, ya, teknologi ini dilakukan, ya, untuk salah satunya adalah untuk melindungi, ya, mungkin melindungi dari melindungi konsumen dalam menggunakan baik itu ponsel, PC ataupun laptop dari virus, ya, yang ini juga akan membahayakan penggunaan daripada laptop kita, ya, ataupun PC ataupun ponsel, ya. Nah, jadi di dalam melakukan kegiatan e-commerce ini ada teknologi cookies, ya, teknologi cookies. Nah, jadi seperti Tokopedia tadi, ya, Shopee, Bukalapak ataupun Lazada, ya, ini akan diberikan menggunakan cookies, ya, menggunakan cookies, dan juga sama halnya seperti tadi web tracking, ya. Nah, jadi setelah dilakukan web tracking, ya, kemudian adanya cookies. Nah, jadi, ya, cookies ini merupakan bagian daripada ad targeting, ya. Ad targeting itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis, ya, untuk memasarkan sebuah produk, barang dan jasa dengan cara menargetkan potensial konsumer. Nah, potensial konsumer ini adalah konsumer ataupun konsumen yang mempunyai daya beli, ya, yang mempunyai daya beli, ya, konsumen potensial.
Oke, nah selanjutnya untuk privacy policy ya dalam online marketplace system. Nah, jadi marketplace system itu marketplace itu seperti Lazada tadi ya, kemudian Bukalapak, Shopee ya, itu merupakan satu marketplace di dalam melakukan kegiatan penjualan ataupun pembelian barang melalui e-commerce. Ya. Nah, privacy policy ini merupakan deskripsi ya yang lengkap yang menyatakan tentang tanggung jawab dan juga pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam rangka untuk melindungi hak privasi seorang individu yang telah mengungkapkan data privasinya dalam kegiatan e-commerce. Nah, jadi ada perlindungan hak privatisasi ya. Nah, kadang-kadang setelah ada isian ya apa yang harus diisi, kita lengkapkan data-data ya kan. Kemudian ditanya lagi itu terakhir, Anda yakin? Nah, gitu. Nah, kalau jika Anda yakin memberikan, Anda berikan ya, yakin, klik tombol yakin. Kalau enggak berarti Anda tidak memberikan data dengan lengkap. Nah, jadi ini semua ya dilakukan ya untuk melindungi hak privasi seorang individu ya dalam pemberian data-data privasinya dalam kegiatan e-commerce. Nah, untuk pengaturan privasi polisi sendiri ya di dalam online marketplace ya ini menurut hukum positif Indonesia ya. Nah, jadi mengapa saya katakan Indonesia ya karena ya kita di Indonesia, maka saya ambil hukum positif Indonesia. Nah, jadi sebenarnya hukum positif ini di negara manapun ada, tapi hukum positifnya yaitu sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Ya, nah jadi untuk kita Indonesia mungkin untuk privacy policy dalam online market ini tetap berlandaskan hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 dan PP Nomor 28. Ya, PP Nomor 28. Nah, kemudian hukum ini digunakan oleh Kominfo ya. Kemudian Kominfo seperti tadi ya melakukan profiling ya daripada konsumen, kemudian direcord di dalam satu database ya, dan dapatlah diperoleh informasi-informasi mengenai konsumen tersebut di dalam penggunaan e-commerce tadi. Ya. Nah, apa tujuan dan manfaat dari pengaturan privacy policy? Nah, jadi di sini ada tujuannya, yaitu memberikan kepastian hukum dan juga rasa aman dan nyaman ya daripada konsumen. Nah, sementara untuk manfaatnya ini meningkatkan rasa aman, kemudian hak privasi daripada konsumen itu terlindungi, ya, kemudian menciptakan iklim persaingan yang sehat, ya, dan kemudian adanya ya penyelesaian hukum yang tepat sesuai dengan yang disepakati pada privacy policy. Ya, jika di kemudian hari konsumen tersebut terlanggar hak-hak privasinya. Ya, nah jadi ini dia tujuan dan manfaat dari pengaturan privacy policy. Nah, jadi ini adalah pelanggaran daripada privacy policy pada online marketplace system. Ya, nah jadi kalau misalnya terjadinya pelanggaran privacy policy pada online marketplace system, maka upaya apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Maaf. Ya, presentasi saya terputus. Ya, saya set kembali. Oke. Ups. Ya,
sementara saya share kembali PowerPoint-nya ya. Ada hal yang ingin ditanyakan? Sorry, cancel. Uh, Sementara itu saya umumkan kembali ya bahwa silakan untuk melakukan presensi ya, presensi segera dilakukan. Untuk linknya tetap menggunakan link punya minggu kemarin ya. Nah, jadi insya Allah kita tetap untuk presensi kita tetap menggunakan satu link, yaitu link yang sudah pernah dibagikan pada WA group ya. Nah, jadi mohon untuk melakukan presensinya. Ya, baik, sudah kelihatan belum ya? Oke, baik. Sepertinya ada masalah di jaringan saya, ya sehingga yaitu teknologi dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, itu bahasanya Pak. Oke, baik, sudah kelihatan ya? Udah. Oke, baik. Oke, sebentar. Oh. Iya. Oke, baik. Ya. Ya, nah jadi kita lanjutkan. Ini dia ya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen ya jika terjadinya pelanggaran privacy policy ya pada online marketplace system. Ya, nah jadi ada adjudicative proses ya, ini melalui hukum ya, kemudian consensual proses ya, mediation and negotiation ya. Nah jadi kalau adjudicative ya ini melalui proses hukum ya, berarti landasan hukum yang digunakan yang dua tadi ya. Nah yang dua tadi yaitu undang-undang
Oke, baik. Ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, kalau memang tidak ada, maka kita coba lihat ini slide yang terakhir ya. Bagaimana ya dampak sosial daripada e-commerce itu ya. Jadi kita lihat dulu, kita tonton dulu ya videonya seperti apa. Ya, nah, jadi pada gambar video ini ya merupakan rangkuman daripada dampak sosial daripada e-commerce itu. Baik, kita akan coba lihat. Ya, silahkan diperhatikan dengan baik ya. Diperhatikan dengan baik kira-kira apa dampak daripada penggunaan e-commerce. Oke, secara tidak tersengaja saya terklik close. Maaf. Oke, baik. Dari video yang sudah ditonton tadi, ya, kira-kira apa dampak daripada dampak sosial ya, dampak sosial daripada e-commerce tadi? Ya, silahkan siapa yang ingin berkomentar, silahkan.
Nah, jadi bisa kita lihat tadi ya bahwa dampak daripada dari hasil tontonan kita tadi ya, kita bisa lihat bahwa dampak daripada dampak sosial ya daripada e-commerce ya adalah di mana di sini menimbulkan kecemburuan sosial ya, menimbulkan kecemburuan sosial terhadap orang lain ketika melihat orang lain memiliki barang tersebut. Ya, itu salah satu dari dampak negatif ya. Nah, jadi di situ tadi bahwa Ana ya di pada video. Nah, jadi Ana merasa ingin untuk memiliki ponsel seperti yang dimiliki oleh temannya ya, oleh temannya. Nah, sementara Ana sendiri bukan merupakan potensial konsumen ya, potensial buyer atau potensial consumer. Dia bukan merupakan potensial buyer ya, artinya apa, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membeli ponsel tadi ya. Kemudian ya bagaimana caranya Ana ya untuk bisa mewujudkan keinginannya ya akan memiliki ponsel tersebut ya. Nah, kemudian maka dia melakukan kegiatan ataupun aktivitas perekonomian dia, yaitu melakukan kegiatan penjualan barang melalui e-commerce ya, melalui e-commerce. Nah, jadi barang-barang yang ada yang dia produksikan, yang dia hasilkan itu dipasarkan melalui e-commerce ya, melalui media internet ya, sehingga dia memperoleh pendapatan after months ya, after month letters ya. Nah, jadi setelah 3 bulan kemudian dia sudah memperoleh pendapatan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang positif ataupun dampak positif daripada e-commerce, itu bisa meningkatkan pendapatan ya. Nah, jadi ketika dia sudah memperoleh pendapatan, kemudian dia bisa membeli ataupun mengkonsumsikan ponsel tersebut atau memenuhi keinginannya ya. Nah, jadi itulah ya dampak daripada e-commerce, dampak sosial ya terhadap dampak sosial daripada e-commerce tersebut ya. Nah, oke, baik, itu dia ya pemaparan materi pada hari ini ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan untuk ditanyakan ya, jika tidak kita selesaikan ya pertemuan kita pada hari ini ya. Ya, presensi dilakukan pada link yang sudah diberikan minggu lalu ya. Silahkan untuk mengklik kembali link yang sudah diberikan minggu lalu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali, saya rasa pertemuan kita pada hari ini untuk materi hukum dan etika serta dampak sosial daripada e-commerce saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi karena kekurangan ini hanyalah milik saya. Semua kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya close meeting kita hari ini. Saya izin keluar.
wabarakatuh.